Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Paulus Pardede dengan NIM 2205531126 dari Universitas Udayana, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, semester 1 Ganjil. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai linear transformation. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas aljabar linear dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokardagede Tirta Nindya, STMT. Sumber buku yang saya gunakan adalah Linear Algebra Step by Step dari Kulipsing. Topik bahasan pada video kali ini ada 3. Yang pertama, Introduction to Linear Transformation. Yang kedua, Kernel and Range of Linear Transformation. Dan yang ketiga, Rank and Nullity. Baik, bab yang pertama, Introduction to Linear Transformation. Subbab pertama, Functions. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Dalam bahasa sehari-hari, fungsi berarti tujuan dari sesuatu atau seseorang. Dalam matematika, fungsi adalah proses yang mengambil nilai input dan menghasilkan nilai output yang unik. Suatu fungsi yang beroperasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menetapkan setiap elemen A ke satu dan hanya satu elemen dalam himpunan B. Sebuah fungsi f dari A ke B dilambangkan dengan f A ke B. Himpunan di mana fungsi dimulai dari A disebut domain dan teman asalnya B disebut kodomain. Fungsi f mengambil nilai tertentu, seperti x, dan mengubahnya menjadi nilai y. Ini dilambangkan dengan f dikali x sama dengan y. Contohnya, misalkan di sini terdapat t R3 menjadi R2 didefinisikan sebagai T X Y Z sama dengan X min Y, X min Z. Determinan yang pertama T 1, 2, 3 dan yang kedua T min 1, min 2, min 3. Maka untuk yang pertama kita mensubstitusikan X sama dengan 1, Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 3 pada T X Y Z sama dengan X min Y min Z, X min Z. Maka nilainya dimasukkan 1 min 2, 1 min 3, hasilnya min 1, min 2. Kemudian yang kedua caranya sama, kita tinggal mensubstitusikan min 1 dikurangi min 2 dan min 1 dikurangi min 3. Hasilnya min 1 plus 2 karena min dikali min, dan min 1 plus 3, hasilnya 1, 2. Sebab yang kedua, linear transformation. Transformasi linear antar ruang vektor merupakan transformasi khusus atau pemetaan yang mempertahankan operasi aljabar linear fundamental, perkalian skalar, dan penjumlahan vektor. Transformasi TV menjadi W disebut transformasi linear untuk semua vektor U dan V dalam ruang vektor V, dan untuk setiap skalar K yang kita miliki. Di sini ada dua bentuk umum, yaitu T dikali U tambah V sama dengan T dikali U plus T dikali V. Kemudian yang kedua T dikali KU sama dengan K dikali T dikali U. Kemudian untuk contoh soalnya, buktikan bahwa transformasi T R2 menjadi R3 didefinisikan sebagai T X Y sama dengan X plus Y, X min Y, Y. Merupakan linear. Maka di sini didapat misalkan U sama dengan SY dan V sama dengan ST, seperti contoh pada determinan 3. Maka kita mempunyai T dikali U plus V sama dengan T dikali XY plus ST sama dengan T dikali X plus S, kemudian Y plus T. Hasilnya X plus S plus Y plus T, kemudian XS dan YT, kemudian Y plus T. Hasilnya X plus S plus Y plus T, XYST dan Y plus T. Kemudian T dikali U plus T dikali V sama dengan T dikali X plus Y, kemudian plus T dikali S plus dikali S dikali T. Maka di sini didapatkan hasil X plus Y plus S plus T sampai Y plus T. Subbab yang ketiga, Properties of Linear Transformation.
Pada subbagian ini kami menyoroti beberapa sifat transformasi linear, misalkan V dan W adalah ruang vektor U dan vektor V, yang merupakan vektor dalam V. Misalkan T, V menjadi W menjadi transformasi linear, maka kita dapatkan sebagai berikut. Di sini ada 3 bentuk umumnya. Yang pertama T dikali O sama dengan O, yang dimana O merupakan vektor 0. Kemudian T dikali min U sama dengan min T dikali U. Kemudian T dikali U min V sama dengan T dikali U, kemudian dikurangi T dikali V. Kemudian bab yang kedua, kernel and range of linear transformation. So, bab yang pertama, kernel of linear transformation atau mapping. Notasi AX sama dengan B berarti matriks A mengubah atau memetakan vektor X menjadi vektor B. Matriks A adalah fungsi dengan input X dan output B, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian contoh soalnya, temukan bahwa V merupakan T dikali V sama dengan O. T dikali V sama dengan AV, yang dimana A, nilai A sama dengan 1, 1, min 1, 1. Maka untuk jawabannya adalah misalkan V sama dengan X, Y, transformasi, ditranspos, dan A diberikan matriks, maka T dikali XY sama dengan 1, 1, min 1, 1 dikali XY sama dengan 0. Maka X plus Y sama dengan 0, min X plus Y sama dengan 0 menjadi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka V XY transpos sama dengan 00 transpos. Maka hasilnya adalah vektor O, yang dimana vektor O merupakan vektor 0. Kemudian subbab yang kedua, properties of the kernel. Misalkan TV menjadi W merupakan transformasi linear atau pemetaan antara ruang vektor V dan vektor W. Maka inti dari T adalah subruang dari ruang vektor V. Himpunan vektor V dalam V sedemikian rupa sehingga T dikali V sama dengan O adalah ruang vektor dari V yang dapat diilustrasikan seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kemudian contoh soalnya, misalkan T R3 menjadi R2 be given by T dikali X sama dengan AX, yang dimana nilai dari X adalah R3 dan nilai dari A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita disuruh mencari yang pertama ker dikali T, terus ruang 0 dari T, dan nullity T. Maka yang pertama tinggal T dikali X sama dengan AX sama dengan O. Maka di sini nilai A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan R-nya 1, 0, min 1, 0, 1, 2. Maka yang X sama dengan X, Y, Z transpos, maka R dikali X adalah matriks O, yang dimana X min Z sama dengan 0, Y plus 2Z sama dengan 0. Kemudian X sama dengan X, Y, Z sama dengan R min 2R, R sama dengan R dikali 1 min 2, 1. Subbab yang ketiga, the range of a linear transformation. Mendefinisikan secara singkat apa yang dimaksud dengan jangkauan dari suatu fungsi. Berapa jangkauan transformasi linear T, V menjadi W? Maka gambar di bawah ini dapat mengilustrasikan arti dari jangkauan atau citra transformasi linear, yang dimana rentang transformasi linear T adalah himpunan vektor yang kita dapatkan setelah menerapkan T. Untuk contohnya dapat dilihat TV menjadi W, yang dimana T dikali V sama dengan vektor matriks O. Kemudian bab yang ketiga, rank and nullity. Sebab yang pertama, rank of linear transformation atau mapping. Peringkat transformasi linear memberitahu kita berapa banyak transformasi yang telah diubah dan diukur sebagai dimensi jangkauan. Pangkat juga memberitahu kita apakah informasi telah hilang oleh transformasi linear. Misalkan TV menjadi W adalah transformasi linear atau peta, dan range T adalah range. Kemudian dimensi jangkauan T disebut juga pangkat T yang dilambangkan dengan T
T itu sendiri. Seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini. Sebab yang kedua, kernel and rank of linear transformation, yang dimana Tx sama dengan Ax. Misalkan T Rn menjadi Rm merupakan transformasi linear yang diberikan oleh Tx sama dengan Ax. Kemudian range adalah ruang kolom dari A. Contoh misalkan T sama dengan R4 menjadi R2. T dikali X sama dengan Ax, yang dimana X ada pada ruang R4. Yang dimana nilai A adalah 1, 3, 4, 5, dan 2, 6, min 8, min 6. Maka cara pengerjaannya adalah nilai dari A diubah ke R yang berarti menjadi 1301 0011. Maka misalkan X sama dengan X, Y, Z, W transpose expanding the rows of Rx sama dengan O. Maka X plus 3Y plus W sama dengan 0 untuk persamaan yang pertama, dan Z plus W sama dengan 0 untuk persamaan kedua. Maka untuk sisa pengerjaannya dapat dilihat sebagai berikut. Subbab yang ketiga, proof of the dimension theorem. Sekarang kita akan membuktikan teorema dimensi. Misalkan TV menjadi W merupakan transformasi linear N dari ruang vektor berdimensi vektor V ke ruang vektor W, maka rank T dan nulity T sama dengan N. Untuk contohnya, consider the transform T R3 menjadi R2 given by T X Y Z sama dengan XZ XY. Maka solusinya N sama dengan dimension of R3 R pangkat 3 sama dengan 3. Maka di sini X sama dengan X, Y, Z sama dengan 0 RS sama dengan R dikali 0 dikali 1 dikali 0 plus S dikali 0 dikali 0 dikali 1. Maka rank T plus nulity T sama dengan 2 plus 2 sama dengan 4. Tidak sama dengan 3 dan sama dengan N. Sekian video presentasi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.